Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Nasrina SPDI, asal instansi SD Negeri Pasirawa. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 di LPTK IKIP Siliwangi Bandung dengan nomor induk mahasiswa 259100522 dengan prodi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini saya akan mengambil video uji kinerja di kelas 5 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial pada materi rantai makanan. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyimak penjelasan guru. 4. Bertanya jika tidak mengerti. Yang kelima, tidak saling membuli terhadap teman. Yang keenam apa? Pembelajaran kita yang minggu lalu masih ingat? Nah, apa saja materi kita yang minggu lalu? Ya, Ibu Ut? Sifat-sifat cahaya. Iya, sifat-sifat cahaya. Ada lagi? Sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi. Apa lagi? Gangguan penglihatan. Iya, gangguan penglihatan. Nah, itu adalah materi kita yang minggu lalu, yaitu mengenai sifat-sifat cahaya, sifat-sifat bunyi, dan gangguan penglihatan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya pada anak Ibu. Kalian sebelum pergi ke sekolah, apakah kalian ada sarapan terlebih dahulu? Ada. Dan juga nanti waktu kalian pulang, waktu siang, apakah juga kalian makan? Makan. Untuk apa sih kita makan? Ya, boleh. Untuk sehat. Untuk apa lagi? Konsentrasi. Dia konsentrasi, bagus. Apa lagi? Ada lagi? Untuk kuat. Untuk kuat, biar kuat ya, biar kita mempunyai tenaga dan juga untuk semangat dalam belajar. Nah, apakah tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan? Perlu. Tidak hanya kita saja sebagai makhluk hidup yaitu manusia memerlukan makanan, tetapi makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan. Walaupun mereka berbeda dengan kita. Kalau kita manusia makan nasi, akan tetapi kalau tumbuhan dia bisa menciptakan ataupun bisa membuat makanan sendiri, dan hewan dia juga bisa mencari hewan yang lain untuk memangsanya, untuk memerlukan energi untuk mereka. Nah, hari ini materi kita yaitu mengenai rantai makanan. Apa materi kita minggu ini? Rantai makanan. Nah, sebelum kita membahas mengenai rantai makanan, Ibu ingin menunjukkan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan yang benar. Nah, di poin nomor 1, di sini Ibu akan menayangkan video dalam bentuk rantai makanan. Nanti kalian pahami video tersebut dan kalian amati apa yang terjadi di dalam video tersebut. Yang kedua, dengan menggunakan media diagram rantai makanan, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Nah, Ibu di sini juga sudah menyediakan media diagram rantai makanan. Nanti kalian boleh menempelnya satu persatu ke depan. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat contoh rantai makanan pada ekosistem sawah dengan susunan yang tepat. Nah, pada poin yang ketiga ini, Ibu akan membagikan kalian nanti ke dalam beberapa kelompok. Nah, di setiap kelompok nanti bervariasi mendapatkan tugas kelompoknya. Ya, jadi setiap kelompok itu beda-beda tugasnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau begitu kita langsung ke video pembelajaran, yaitu melalui tujuan yang pertama, menayangkan video tentang materi rantai makanan. Ya. Nah, dalam Ibu menayangkan video tersebut nanti, coba kalian pahami ya apa yang terjadi di dalam video tersebut.
dengan dekomposer ataupun pengurai, ya. Nah, di situ setelah terjadinya penguraian, karena terjadinya bakteri dan jamur, lalu nutrisi yang sudah teruraikan itu masuk lagi ke dalam tanah, lalu dipergunakan lagi oleh si produsen ataupun tumbuhan hijau lainnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, untuk biar lebih paham lagi anak ibu akan memberikan sedikit materi mengenai rantai makanan. Nah, ini materi mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dalam dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya mendapatkan energi. Pada rantai makanan, makhluk hidup mempunyai perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Seperti yang Ibu jelaskan tadi di dalam video tersebut, yaitu di dalam rantai makanan dia mempunyai perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, yaitu tumbuhan hijau, seperti yang barusan di dalam video, yaitu padi. Dan yang selanjutnya yaitu adanya konsumen. Konsumen ini yaitu berupa hewan-hewan, ada yang konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Bahkan ada yang selanjutnya bisa dikatakan dengan konsumen keempat. Dan yang terakhir yaitu adanya pengurai. Ya. Nah, ini yang termasuk ke dalam perannya makhluk hidup dalam rantai makanan. Selanjutnya yaitu adanya produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Mereka bisa mengelola makanannya melalui proses fotosintesis. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan hijau. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, yaitu produsen berperan dia sebagai adalah tumbuhan hijau. Apa contohnya? Padi, rumput, pepohonan. Nah, itu dinamakan dengan tumbuhan hijau. Pada rantai makanan dia dinamakan sebagai perannya yaitu produsen. Ya. Yang selanjutnya, adanya setelah produsen yaitu adanya konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanan sendiri, ya. Berbeda dengan produsen tadi. Kalau produsen dia bisa membuat makanannya sendiri secara dengan fotosintesis, sedangkan konsumen dia tidak bisa membuat makanannya sendiri, tetapi dia memakan makhluk hidup lain, ya, baik itu tumbuhan maupun hewan. Nah, di sini ada konsumen 1, ada beberapa konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Pada konsumen 1, makhluk hidup yang memakan produsen pertama kali. Biasanya yang berperan sebagai konsumen ini adalah hewan herbivora atau omnivora. Apa contohnya? Iya,
banyak ya hewan dengan nama herbivora. Dia hanya memakannya yaitu tumbuhan, tidak memakan daging. Nah, selanjutnya, ini dampak interaksi antar makhluk hidup, yaitu adanya keseimbangan ekosistem. Interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan dalam ekosistem. Misalnya, pemangsa membantu mengontrol populasi mangsa sehingga tidak terjadi ledakan populasi yang dapat merusak ekosistem. Berarti dalam dampak interaksi antar makhluk hidup ini berarti harus menjaga adanya keseimbangan ekosistem. Nah, selanjutnya adanya aliran energi melalui rantai makanan. Energi mengalir dari produsen ke berbagai tingkat konsumen, memastikan bahwa energi matahari yang ditangkap oleh tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh seluruh ekosistem. Berarti dalam aliran energi ini melalui rantai makanan, yaitu mengalir dari produsen terlebih dahulu, lalu mengalirnya ke berbagai tingkat konsumen. Ya, yang terakhir adanya daur nutrisi. Apa itu daur nutrisi? Yaitu dekomposer, menguraikan bahan organik mati, mengembalikan nutrisi ke tanah yang kemudian dapat digunakan kembali oleh produsen. Nah, pada daur nutrisi ini bisa dikatakan dengan pengurai ataupun dekomposer. Nah, di situ dia menguraikan bahan organik yang sudah mati, baik daripada tumbuhan, baik juga daripada hewan yang sudah mati ataupun yang tumbuhan yang sudah mati. Dia menguraikan menjadi bakteri ataupun jamur, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah. Setelah mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah, dipergunakan lagi oleh produsen ataupun tumbuhan hijau lainnya. Nah, dengan memahami hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, kita dapat lebih memahami dinamika alam dan pentingnya
contoh ada di sawah. Sekarang coba perhatikan contoh ini. Nah, ini terjadinya di mana? Laut. Di laut, rantai makanan ekosistem laut. Nah, di sini yang menjadi produsennya yang pertama yaitu fitoplankton. Ya, ini menjadi produsennya. Dan fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton. Zooplankton ini dinamakan dengan konsumen tingkat 1. Lalu zooplankton ini dimakan oleh ikan Kecil. Ikan kecil ini dinamakan dengan konsumen Tingkat 2. 2. Setelah itu, ikan kecil ini dimakan lagi oleh ikan besar. Ikan besar ini disebut sebagai konsumen tingkat berapa? 3. Lalu ikan besar ini dimakan lagi oleh si paus orca. Nah, si paus orca ini menjadi konsumen tingkat keberapa? 4. Yang menjadi puncak konsumen di sini siapa? Betul, paus orca. Karena paus orca ini tidak ada lagi yang memakannya, dia mati ataupun bertaruh dengan sesama paus orca sehingga dia mati. Lalu apa yang terjadi? Diuraikan, menjadi diuraikan. Lalu nutrisinya kembali ke dalam tanah ataupun ke dalam air laut dan dipergunakan lagi oleh fitoplankton. Ada yang ditanyakan? Paham semua? Mana semangatnya? Sekali lagi, mana semangatnya? Biar lebih semangat, Ibu mempunyai satu lagu mengenai rantai makanan. Nah, nanti dinyanyikan sama-sama. Itu lirik lagunya, nada lagunya mengenai menanam jagung, ya. Kita bisa nyanyi sama-sama. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan,
tanya, dari diagram rantai makanan ini, kalau misalnya ada salah satu hewan yang mati ataupun punah, apa yang terjadi pada rantai makanan selanjutnya? Misalnya yang mati ini adalah ular, misalnya yang mati ular. Jadi dalam ekosistem sawah tersebut tidak ada lagi ular di dalam sawah tersebut. Nah, apa yang terjadi pada tikus dan padi? Ya, boleh lihat. Tikus? Iya, tikus akan berkembang biak. Karena kenapa tikus ini akan berkembang biak? Karena tidak ada lagi yang memangsa tikus karena ular sudah punah ataupun sudah mati. Nah, setelah tikus ini berkembang biak, lalu apa yang terjadi sama padi? Padi ini akan mati. Lalu petani akan gagal panen. Nah, sampai di situ paham? Paham. Nah, boleh kedua anak ibu duduk. Nah, ini ada rantai makanan, nanti kita pajangkan di dinding kita. Nah, yang saat ini ibu simpan dulu. Nah, kasih semangat. Coba tepuk semangat. Biar tambah lebih semangat lagi, ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, ini seperti kelompok yang sudah ibu bagikan pada minggu yang lalu. Tapi kita namakan kelompoknya berbeda ya dengan minggu yang lalu. Nah, di sini sudah ada ibu sediakan nama kelompoknya yaitu elang, ular, dan juga tikus. Nah, kelompok ini mau nama kelompoknya yang mana? Elang, boleh. Langsung ditempel ya. Nah, ini tinggal 2, tikus sama ular. Mau kelompok ini namanya kelompok apa? Tikus. Ya, berarti ini tinggal 1. Terpaksa harus terima, yaitu ular. Nah, berarti ini kelompok ular. Nah, karena setiap kelompoknya sudah ada nama kelompoknya masing-masing, sekarang ibu mempunyai tugas buat kalian. Nah, ini ada tugas buat kalian. Seperti yang ibu jelaskan tadi pada media pembelajaran, yaitu tugasnya berbeda-beda setiap kelompok. Kelompok elang berbeda tugasnya dengan kelompok tikus, dan kelompok tikus juga berbeda tugas kelompoknya dengan kelompok ular. Nah, nanti di sini sudah ada langkah kerjanya. Bagaimana langkah kerjanya? Nanti kalian bisa bacakan di LKPD-nya masing-masing. Bisa dipahami? Ya. Nah, ini untuk kelompok elang. Ini untuk kelompok elang, dan juga ada bahan bacaannya ya. Mungkin ada nanti kawan-kawan yang kurang paham ataupun yang kurang mengerti, boleh dibaca ulang. Ini ada bahan bacaannya. Nah, selanjutnya ada kelompok tikus. Ya, ini untuk kelompok tikus. Ya. Dan juga ada bahan bacaannya. Nanti boleh dibaca-baca ulang apabila ada yang kurang
Sesuai dengan langkah kerjanya ya. Buat sudah betul dengan langkah kerjanya mungkin. Sudah sudah. Nah, kelompok ini kelompok tikus. Nah, sekarang coba kita praktek dulu. Coba dipraktek dulu. Di sini boleh ya. Di sini boleh. Di belakang ada tikusnya. Nanti mahkotanya sudah dipasang semua. Coba Kesha di sini. Nah, coba dibacakan langkah kerjanya yang besar suaranya ya. Nah, kalau sudah berarti sudah diisi perannya siapa-siapa saja. Sebelum ke depan kita praktek dulu, boleh? Boleh. Nah, yuk, siapa yang jadi sutradaranya? Oh, Kesha, boleh. Ayo, bangun semua. Kesha berikan di situ, ya. Kita di sini aja, nggak usah ke depan dulu. Di sini aja. Nah, coba apa langkah kerjanya? Coba dibaca dulu langkah kerjanya. Langkah kerja, ambil mahkota rantai makanan yang sudah tersedia dan menyimpan peran sebagai hewan dalam rantai makanan. Kemudian isilah bagan di bawah ini setelah kalian memerankan di bawah. Berarti rantai makanannya sudah ada. Nah, perannya sebagai siapa? Ayo. Katil sebagai padi. Ya, padi sebagai padi. Padinya di mana? Goyang-goyang kayak gini kan? Nah, bertiup angin. Nah, udah. Arjuna sebagai tikus. Asina sebagai tikus. Boleh. Ikram sebagai ular. Iya, bagus. Ini sebagai ular. Lihat sebagai elang. Ular terbang. Ya, boleh. Lydia sebagai pengurai. Dan sebagai pengurai. Ya. Nah, teman sampai pengurai mati berarti ya? Ini mati, udah. Pengurainya. Kemudian nutrisinya kembali ke dalam tanah dipergunakan kembali oleh produsen atau padi. Oh, boleh kayak gini ya. Dah, boleh dulu. Nanti kita presentasikannya ke depan. Nah, gimana kelompoknya? Tugas kelompoknya apa sudah siap? Ya. Kelompok ulang sudah siap? Sudah. Kelompok tikus? Ya. Nah, sudah siap. Sudah siap ke depan ya. Yang kelompok ini, kelompok ular, apa sudah siap dengan kerjaannya? Ya. Ya, berarti siap untuk mempresentasikan ke depan? Siap? Ya. Nah, coba semangat dulu. Mana semangatnya? Nah, untuk kelompok yang pertama, siapa yang mau maju ke depan? Boleh, kelompok ular, silakan ke depan. Silakan ke depan. Ini adalah mereka. Coba diperkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ular ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Boleh dibaca dulu langkah kerjanya? Langkah kerjanya, nyanyikan lirik lagu di bawah ini sesuai dengan nada mana di mana anak kami saya. Dan tuliskan susunan rantai makanan pada papan di bawah. Boleh. Nanti disuruh nyanyikan lagu mana di mana anak kami saya dengan nyanyian lagu rantai makanan. Coba dipahami ya. Thank you.
pertama ada padi, dan padi dimakan oleh tikus. Lalu tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Lalu ularnya mati, diurai kembali oleh dekomposer. Ini katanya ya. Nah, ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya untuk kelompok elang? Ada, siapa? Boleh, Ikram. Ya, coba mic-nya. Coba apa yang ditanyakan? Apa yang terjadi jika populasi tikus tidak terkendali? Apa yang terjadi jika populasi tikus tidak terkendali? Berarti populasi tikusnya tidak terkendali. Apa yang terjadi? Coba dijawab. Maka populasi padi akan berkurang dan akan mengalami gagal panen. Nah, populasi padi akan berkurang dan akan mengalami gagal panen. Bisa diterima? Nah, ayo kalau begitu coba kasih tepuk salut dulu untuk kelompok elang. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Boleh, itu. Assalamualaikumnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Boleh itu. Nah, kelompok mana lagi yang mau presentasikan ke depan? Boleh, kelompok tikus. Silakan maju ke depan. Pak, di sini. Di sini berdirinya. Yang saudaranya siapa tadi? Ya, boleh. Ini saudaranya. Tadi bermain peran ya? Bermain peran ya? Ya, boleh. Ini mic-nya dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tikus ini Presentasikan. kita hasil kerja kelompok kami. Tentang kerjanya, ambil mahkota rantai makanannya sudah tersedia dan aminkan peran sebagai hewan dalam rantai makanan. Kemudian istilah bagan di bawah ini setelah kalian mengadakan kehidupan kelas. Hadir sebagai padi, Hadir sebagai padi. Ya, padi gimana? Oh, boleh. Berapa ya? Arjuna sebagai tikus, Tikus. Apa lagi? Ikram sebagai ular, Sekarang sebagai ular. Ular ke jalan. Nah, Ria sebagai elang, dia sebagai elang. Lydia sebagai pengurai. Dia sebagai pengurai. Kemudian posisinya kembali ke dalam tanah. Kemudian posisinya kembali ke dalam tanah, dipergunakan kembali oleh produsen atau petani. Ya, berarti digunakan oleh produsen atau tumbuhan hijau ataupun padi. Ada bagannya? Ada. Coba disampaikan ke kawan-kawannya bagannya. Bagaimana? Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang dimakan ular sebagai Ada? pengurai. Wah. Ya. Ada yang ingin bertanya ataupun yang menanggapi dari kelompok tikus? Siapa yang ingin bertanya? Dari berapa? Boleh. Yasir, boleh. Mana mic-nya? Coba bertanya ke kelompok tikus. Apa yang terjadi dengan rantai makanan jika padi kekeringan? Apa yang terjadi pada rantai makanan jika padi kekeringan? Siapa ini yang menjawab? Oh, Fikram, boleh bangun. Maka padi akan mati dan bagian rantai makanan lainnya tidak bisa bertahan hidup. Ya, berarti padi akan mati dan rantai makanan lainnya tidak bisa bertahan hidup. Bisa diterima? Bisa. Bisa. Udah. Kasih tepuk salut dulu untuk kelompok tikus. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buatlah diagram rantai makanan di sebuah karton. Kemudian tuliskan nama-nama hewan pada rantai makanan berdasarkan susunan yang telah kalian ketahui. Ya, bagus sekali ya punya mereka mengenai diagram rantai makanan. Siapa di sini yang menjelaskan? Menjelaskan rantai makanannya. Harus stop. Maka tidak. Nah, coba dijelaskan diagram rantai makanannya. Coba yang pertama apa? Pun jadi produsen, Ya, belalang jadi konsumen tingkat 1, ya. kata jadi konsumen tingkat 2, Boleh. lalu ular menjadi konsumen tingkat 3, Boleh. Lagi. elang menjadi konsumen tingkat 4, Ya. lalu elang mati diurai kembali oleh dekomposer. Diurai kembali oleh komposer. Nah, ini mengenai diagram batang dari ekosistem sawah, ya. Nah, ada yang bertanya untuk kelompok tikus, ada untuk kelompok ular? Boleh, coba. Baiknya. Apa yang ditanyakan? Salsabila. Apa yang terjadi jika belalang tumbuh besar? Apa yang terjadi jika belalang tumbuh pesat? Nah, untuk kelompok ular, siapa yang mau jawab? Siapa yang menjawab? Nah, coba ini, pegang, ya. Ya, Maka padi akan habis dan gagal panen dan akan merugikan petani. berarti padi akan habis dan gagal panen dan akan merugikan petani. Bisa diterima? Kelompok ular? Bisa, sudah paham? Paham. Coba kasih tepuk salut dulu untuk kelompok ular. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali. Nah, Ibu ucapkan banyak terima kasih untuk anak Ibu yang sudah tampil ke depan dalam mempresentasikan kelompoknya masing-masing, ya, tugas kelompoknya masing-masing. Ibu memberikan apresiasi cap jempol dua-duanya buat anak Ibu semua. Kelompok elang udah bagus, dia dengan langkah kerjanya yaitu dengan cara bernyanyi. Dan kelompok tikus juga cap jempol dari Ibu, dia telah langkah kerjanya bermain peran. Dan juga ini juga sangat bagus ya dari kelompok ular, yaitu menempelkan ataupun memberikan diagram rantai makanan pada karton daripada hewan-hewan yang sudah mereka ketahui. Semuanya bagus ya. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Salut untuk mereka ya, untuk kalian semua, salut untuk setiap kelompok
energinya. Nah, hewan yaitu herbivora yang memakan tumbuhan, dan juga karnivora dia memakan daging, dan juga adanya omnivora yaitu yang memakan berbagai jenis makanan, ada tumbuhan dan juga ada daging. Nah, ini kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, Ibu ingin menyampaikan sedikit mengenai ini yang terakhir ya, karena ini. Nah, bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran hari ini? Nah, coba Ibu mempunyai ini, coba dituliskan perasaan kalian ya, masing-masing ya. Dituliskan perasaannya masing-masing di dalam di sini. Ya, boleh tuliskan. Sudah dapat semua? Kalau udah siap boleh ya, langsung ke depan ya. Bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran hari ini? Boleh langsung ke depan kalau udah siap. Nah, di bawah Uul. Ya, Fitra. Siapa lagi? Di bawah tadi, ya? Ada. Coba. Siapa lagi? Yang udah bisa langsung. Sudah ya? Sudah semua? Jadi dibacakan? Sudah ya, berarti bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran hari ini? Nah, ada yang sangat senang, ada satu lagi nih. Khawatir, oke boleh. Nah, berarti ada yang merasa perasaannya senang. Saya sangat gembira, boleh. Saya sangat gembira. Ini perasaan kalian ya. Sangat senang belajar dengan Ibu Rina. Boleh, ucap jempol. Saya sangat senang belajar dengan Ibu Rina, ya. Dan juga banyak ilmu yang saya dapatkan hari ini. Bagus, berarti ini perasaan kalian ya. Ucapkan banyak terima kasih untuk anak ibu semua. Nah, untuk pembelajaran kita yang minggu yang nanti, minggu depan, kita akan belajar mengenai jaring-jaring makanan dan juga piramida makanan, ya. Nah, itu untuk materi kita yang minggu depan. Jangan lupa ya, nanti dipelajari di bukunya mengenai piramida makanan dan juga jaring-jaring makanan. Nah, Ibu memberikan sedikit apresiasi buat anak Ibu hari ini dalam mengikuti pembelajaran, yaitu jempol dua-duanya ya, karena kalian sudah berhasil mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat dan juga pembelajaran dengan menggembirakan. Kasih semangat. Ada semangatnya? Nah, biar lebih semangat, kita menyanyikan salah satu lagu daerah